Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita ulas Title Cup atau Title Tuesday edisi 21 Agustus kemarin yang sempat kita lewatkan kawan. Kita akan menyoroti permainan Magnus Carlsen. Magnus Carlsen bermain di 2 sesi kawan. Di sesi akhir dia menang mendapatkan 9,5 poin hasil dari 8 kali menang dan 3 kali remis. Diikuti Jeffrey Chong, Andre Green ataupun pemain-pemain yang lain dengan 9 poin. Tapi sayangnya di sesi awal sepertinya bukan Magnus yang main kawan. Magnus mendapatkan skor 7 poin dari 11 game yang dia mainkan. Sempat kalah 4 kali kawan. Yang cukup aneh ini pada game ke-9 menghadapi seorang pemain non-gelar. Apa yang menjadi aneh pada game ke-9 ini? Langkah-langkah dari lawannya. Sangat presisi kawan. Bayangkan dalam permainan blitz, permainan cepat 3 menitan, akurasi dari lawannya ini sebesar 97,7%. Magnus Carlsen akurasinya juga bagus kawan dengan 92,7%. Nyaris tidak ada langkah kesalahan di game ini kawan. Hanya ada satu langkah yang cukup krusial dari Magnus Carlsen yang akhirnya membuat lawannya menang. Langsung saja seperti apa gamenya Magnus Carlsen pegang hitam. Lawannya memainkan pion D4, Magnus dengan pion C5, bermain dengan Old Benoni Defense atau Benoni lama. Nah, kebanyakan pion ini didorong kawan, tapi putih memilih dengan pion C3. Kalau didorong seperti ini kawan, ada pion D5. Nah, kebanyakan hitam akan respon dengan pion E5, pion E4, setelah pion D6, kuda C3, gajah E7, dan seterusnya. Tapi dengan pion C3 saja, di sini lawannya bermain dan Magnus melakukan pengembangan kuda F6, kuda F3, pion B6 untuk tempatkan gajah di diagonal terang panjang. Putih Fiacento dengan pion G3, gajah B7, gajah G2. Dan Magnus Carlsen juga Fiacento sisi rajanya dengan pion G6. Setelah rokade Magnus gajah G7 dan putih melanjutkan pengembangan kuda B ke D2-nya. Mungkin diikuti menterikah nanti ke petak C2 untuk dukungan bagi pion E4-nya atau benteng E1. Nah, Magnus rokade benteng E1 kawan untuk sokongan bagi petak E4-nya dicegah oleh Magnus dengan pion D5 dan putih melanjutkan dengan langkah kuda ke pusat ke E5. Pion E6. Dan di sini putih memainkan pion B3 atau pion B4 langsung menurut engine juga kuat. Pion B3 untuk keluarkan gajah, mungkin nanti coba pressure diagonal A3 F8. Menteri E7, pion E3 terlebih dahulu, lanjut putih dan Magnus melangkah benteng D8. Gajah A3, coba pin pion ini kawan. Nah, di sini ada kuda C6 menantang pertukaran, langsung diterima oleh putih. Kuda pukul kuda C6, ambil balik oleh gajah dan di sini putih melanjutkan dengan langkah manuver kudanya ke peta F3 untuk menggantikan saudaranya nanti di peta E5. Nah, Magnus mencegahnya dengan langkah kuda E4. Selain untuk ancam pion di sini juga untuk membuka akses diagonal gelap gajah sniper, gajah Fiacento-nya. Nah, di sini langkah menteri C1, langkah bagus untuk mempertahankan pion C3. Kemudian ada pion A5, lanjut Magnus. Putih merespon dengan tantangan kuda ke D2 dan kalau menurut engine kawan, sebaiknya langsung menukarkan kuda pukul kuda. Selepas diambil balik, bisa dorong pion A4 untuk membuka lajur A bagi benteng. Magnus memilih dengan langkah kuda ke petak D6 sepertinya membuat langkah pengorbanan pion di sini kawan, tapi tidak. Magnus tidak mengorbankan pion secara cuma-cuma. Setelah diterima di sini kawan, pion dipukul pion C5, kuda ke B5 terlebih dahulu untuk ancam gajah. Ancam pion di sini juga bersama gajah kawan. Gajah tarik mundur ke petak B2, langkah bagus dan Magnus kembali mendapatkan pion C5. Menteri ambil pion C5. Pion C4 di sini membuka tantangan gajah sniper, gajah Fiacento, gajah gelap. Gajah pukul gajah oleh Magnus, ambil balik oleh menteri. Selepas itu, pion dipukul pion C4, terbuka juga. Diagonal terang bagi tantangan pertukaran gajah terang kawan. Terlebih dahulu kuda caplok pion C4. Gajah pukul gajah G2, ambil balik oleh raja. Kemudian ada tantangan dari Magnus dengan kuda D6. Kuda pukul kuda D6, ambil balik dengan menteri. Kenapa tidak menggunakan benteng di sini ya? Untuk mempercepat, benteng ini segera dobling. Ya, mungkin salah satu opsi juga kawan. Mungkin yang ditakutkan ada benteng ini juga bisa menyerang menteri. Menteri bisa keluar juga ke sini ke petak D5 melakukan skaka atau petak B4 di sini.
Tapi Magnus memilih ambil menggunakan menteri, kemudian benteng AC1, benteng AC8, pertukar benteng, benteng pukul benteng C8, benteng pukul benteng C8. Nah, sekarang benteng C1, Magnus melangkah menteri D5 skak. Kita berada di langkah ke-26 kawan. Kita sudah masuk ke permainan endgame. Endgame menteri plus benteng versus menteri plus benteng. Dengan kontrol waktu seperti biasa, Magnus mampu bermain cepat. Masih punya 2 menit 22 detik kawan. Lawannya 1 menit 10 detik. Dan raja mundur ke petak G1. Nah, benteng digeser ke D8 oleh Magnus menolak pertukaran benteng. Menteri E2, kemudian di sini Magnus mulai dorong pion B5. Pion H4 untuk buka ruang pergerakan bagi raja sebanyak mungkin. Magnus dorong pion B4 untuk mendapatkan ruang kawan, menghentikan laju pion putih di sisi menteri. Di sini benteng C2 lanjut putih untuk pertahankan baris keduanya agar tidak diinvasi oleh menteri hitam. Nah, menteri E4, raja H2, Magnus melangkah raja ke G7. Raja putih hanya mondar-mandir ke H2 ke G1, benteng D3, raja ke H2 lagi, menteri D5, dan di sini putih menantang pertukaran benteng dengan langkah benteng C5 dengan tusukan pada menteri pada pion di sini kawan. Diterima oleh Magnus memilih menantang pertukaran menteri kawan dengan cara benteng D2. Diterima oleh putih, benteng ambil menteri Magnus, benteng ambil menteri putih, benteng ambil pion A5, benteng ambil pion F2 lanjut Magnus. Raja naik ke petak H3, langkah bagus dari putih kawan. Kemudian benteng E2 untuk serang pion yang di sini. Kemudian melangkah benteng A4. Kalau benteng hitam ambil pion yang di sini kawan, coba lihat nanti putih akan mempunyai 2 pion yang terkoneksi di sisi menteri. Ini akan berat bagi benteng hitam nanti ke depan. Magnus mempertahankan posisi dengan pion H5 terlebih dahulu. Nah, benteng ambil pion B4, Magnus ambil pion A2. Kemudian dorong pion G4 putih di sini. Benteng E2. Nah, pion G pukul pion G5. Benteng ambil pion E3 lanjut Magnus skak. Raja naik ke petak G4. Diikuti Magnus dengan pion F5 skak. Tidak seperti biasanya kawan. Untuk game ini terbilang cukup simpel. Jadi tidak terlalu kompleks. Jadi penjelasannya cukup simpel. Tapi yang menariknya sampai langkah ke-42 ini. Kita lihat tadi langkah-langkah dari putih tidak ada yang bertanda kuning. Dan sampai langkah ke-42 ini Magnus Carlsen masih bermain cepat kawan. Masih punya 1 menit 59 detik. Sedangkan lawannya walaupun lambat tapi langkahnya presisi kawan. Dia masih punya 17 detik untuk bertahan dari langkah-langkah Magnus. Raja F4 di sini, kemudian benteng H3. Raja naik ke petak E5. Buka akses benteng menjaga pion, juga menyerang pion yang di sini. Magnus benteng E3 skak. Dan raja kembali ke petak F4. Magnus tarik mundur bentengnya ke petak E1. Tidak kembali ke sini, ya raja naik lagi kawan. Bisa berakhir miss. Tapi posisi Magnus terlihat di evaluasi bar ini sedikit punya keuntungan kawan. Coba lihat punya 0,4 sebetulnya. Nah, benteng E1. Tadi lanjut Magnus. Dan putih melanjutkan dengan langkah pion H pukul pion G6. Raja ambil balik pion G6. Benteng B6 kawan, pin pion di sini sebelum pion ini didorong. Nah, di sini benteng E4 skak terlebih dahulu. Raja G3 lindungi pion. Kemudian ada benteng G4 skak. Raja tetap mendampingi pion. Raja H3, Raja F6. Dekati pionnya kawan. Putih mulai dorong pion B4. Benteng G1. Coba lihat. Raja putih sudah di cut off oleh Magnus Carlsen. Tinggal bagaimana pion ini didorong, dikawal oleh raja kawan. Mungkin bisa mempromosikan pion, tapi di sini masih engine menilai game ini sepertinya akan berakhir miss. Benteng B8, pion F4. Ada pion B5, benteng G3 skak. Raja mundur ke H2, raja mulai naik ke E5. Nah, putih terus mendorong pion B6-nya. Magnus hadang dengan benteng G7. Selain tetap meng-cut off raja putih ini supaya tidak macam-macam, supaya tidak mendekati pion, dan juga mengawasi pion yang akan didorong maju. Raja H3, pion F3. Di sini ada benteng F8
dan raja E4 lanjut Magnus. Putih mulai dorong juga pion di sisi kanan, sisi raja dengan pion H5. Pion E5 lanjut Magnus kawan. Benteng H7 tadi merupakan langkah terkuatnya, atau langsung raja maju terus untuk melindungi pion. Tapi memilih dengan langkah pion E5 sedikit lambat. Dengan langkah pion E5 ini Magnus Carlsen ada pion H6 ancam benteng. Benteng G6 inilah langkah kesalahan dari Magnus Carlsen yang cukup signifikan kawan, memberikan kesempatan putih menang. Benteng ke B7, hentikan laju pion, ini merupakan opsi terkuatnya kawan. Opsi terkuatnya. Nah, mungkin raja ini akan bergerak ke petak G3 untuk coba hancurkan pion ini. Kalian geser benteng ke petak H7. Ya, kalau pion ini dihantam, ya kalian hantam pion yang di sini kawan. Kalian masih bisa mengejar pion ini nanti ke depan. Permainan berakhir miss. Bagaimana jika menghadang pion di lajur H ini kawan? Sama-sama menghadang pion, di sini juga menghadang, di sini juga bisa menghadang. Masalahnya kalian sudah tidak meng-cut off raja ini, raja bisa bergerak ke petak G3. Masalahnya di situ kawan. Nah, kalau kalian ambil pion ini sekarang, pion B7 sudah tidak bisa lagi. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Memilih dengan langkah benteng G6. Dan putih mulai dorong pion B7. Benteng ambil pion H6 skak. Raja ke G3, benteng ke G6 skak. Raja ke F2, hentikan laju pion kawan. Dan satu langkah berikutnya pion bisa promosi. Benteng G2 skak lanjut Magnus. Raja F1, benteng B2, pion promosi menteri. Sikat oleh benteng, ambil balik oleh benteng. Kemudian raja E3, ada skak benteng B3. Raja F4, raja F2, pion E4, benteng B4, pin pion kawan. Di posisi ini Magnus menyerah. Anggap contoh raja ini bergerak naik kawan. Ya, kalian bisa membuat langkah menunggu, ataupun raja naik ke petak E3, bisa jadi. Sampai di sini tak perlu saya lanjutkan lagi ya. Kalian pasti sudah paham. Inilah yang menjadi aneh pada game ini. Di mana lawannya, kalau kita lihat dari daftar langkah sampai langkah ke-67 ini, tidak ada langkah bertanda kuning dari lawannya, pemain non-master ini. Apakah lawannya ini menggunakan engine kawan? Admin tidak tahu. Mungkin juga kebetulan langkah-langkahnya bagus, gitu aja, positive thinking kawan. Apapun bisa terjadi juga dalam permainan catur menghadapi seorang lawan yang sangat kuat. Kalau kebetulan kita lagi top chair otak kita, ya menemukan langkah-langkah terbaik. Oke, itulah kawan salah satu game dari Magnus Carlsen di Title Tuesday kemarin, di mana dia menghadapi seorang pemain non-master yang langkah-langkahnya sangat presisi. Dengan keakuratan langkahnya 97,7%. Sedangkan Magnus Carlsen membuat 2 kali langkah bertanda kuning dengan keakuratan 92,7%. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.